Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwati fillah, jamaah pengajian hadis Masjid Darussalam Demak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat sore ini kita semua bisa hadir di Masjid Darussalam dalam rangka mengikuti pengajian hadis yang biasanya dibawakan oleh Ustadz Su'ali. Semoga rahmat Allah dan juga berkatnya Allah diberikan kepada kita semua dengan niat tulus, ikhlas menghidupkan kajian, mengharap ridho dari Allah melalui mencari ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah uswah hasanah kita, suri teladan yang menjadi panutan kita semua, dan yang selalu kita nantikan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia ya berarti ya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sebenarnya hanya kultum 7 menit tapi diperpanjang sampai 17 berarti jam 5 sore. Insyaallah nanti kita semampu kami untuk menyampaikan hal yang semoga menjadi pengingat dzikra kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sore ini itu kita akan kami rencana hanya membawakan satu potongan hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi yang semoga sudah pernah disampaikan mungkin ya di beberapa pengajian atau kajian yang sebelumnya, tetapi akan kami kupas dengan sudut pandang yang mungkin agak sedikit berbeda karena juga kita melihat fenomena sosial di mana hadis ini nanti akan menjadi satu pengingat kita, menjadi evaluasi diri kita terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kita perbuat di lingkungan sosial masing-masing, baik itu bisa di tengah-tengah keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan tamu, ataupun hubungan kepada masyarakat secara umum. Kalau mungkin ini Bapak Ibu sekalian pernah atau punya kitab hadis kecil itu yang berisi 42 hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, yang ini saya bawa adalah satu kitab syarahnya atau penjelasannya. Ini yang versi jadul, Bapak Ibu. Versi jadul yang dulu saya pelajari dan saya punya hanya ini. Mungkin ada versi modern yang lebih bahasanya lebih mudah dipahami. Jadi ini sudah kitab yang mungkin umum dipakai di pengajian-pengajian ataupun di pondok-pondok pada awal tahun karena mengenalkan hadis, yaitu hadis Arba'in Nawawi. Baik Ibu, Bapak yang kami hormati, rahimakumullah. Saya ambil hadis ke-15 dari hadis Arba'in Nawawi. Saya rasa hadis ini cukup cocok bagi kita, mungkin kita bedah pada sore hari ini, bahwasanya judulnya adalah etika orang beriman. Kami bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Al-Bukhari wal Muslim. Jadi hadis ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis ke-15 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Di sini disebutkan ada 3 indikator, 3 ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebetulnya indikator atau ciri-cirinya itu ada banyak sekali yang mungkin bisa kita temukan di hadis-hadis yang lain, tetapi dalam hadis ini mungkin ada sebab turunnya hadis ataupun urutnya hadis menyebabkan ada spesifikasi, ada pengkhususan, ada satu kejadian kenapa 3 ciri ini dibawakan oleh Nabi dalam satu hadis ini. Yang pertama tadi tentang perkataan, bahwasanya Rasulullah itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu salah satu cirinya adalah berkata yang baik, memiliki perkataan atau ucapan lisan yang baik. Dan itu juga ditegaskan aulia smut atau lebih baik diam. Artinya Rasulullah mengajak kepada kita untuk berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, dan berkata hal-hal yang ma'ruf. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua disampaikan oleh beliau, fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu punya ciri yang kedua, yaitu apa? Memuliakan atau menghormati tetangga. Yukrim itu dari kata memuliakan sebetulnya, cuma di sini diterjemahkan menghormati, mungkin lebih mudah dipahami. Menghormati atau menghargai tetangga kita masing-masing. Itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fal yukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Jadi ada 3 tentang perkataan, lisan, kemudian yang kedua memuliakan tetangga, dan yang ketiga adalah memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi hadis ini mencakup 3 ciri ini. Insya Allah kita akan bahas karena ini cakupannya sangat luas dan tiga ciri itu membutuhkan waktu yang cukup lama jika kita membaca syarah dari hadis ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkataan baik yang dimaksud oleh Allah melalui Rasulullah ini. Jadi perkataan baik itu kalau dalam pengertian yang lain adalah perkataan yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sahih, perkataan-perkataan yang benar. Bahkan kita sendiri bisa mendefinisikan perkataan yang baik itu seperti apa, perkataan yang tidak baik itu seperti apa. Nah, sehingga dalam pengertian ini perkataan baik akan mendapatkan pahala dari Allah, bahkan sebaliknya jika kita berkata yang buruk akan mendapatkan dosa yang dicatat oleh para malaikat. Nanti akan dijelaskan di beberapa ciri selanjutnya. Nah, makanya ini manusia termasuk makhluk sosial di mana semua kita terhubung terhadap entah itu di lingkungan keluarga, kita bertemu dengan orang tua, anak, kakak, adik dan sebagainya yang tinggal di dalam satu rumah. Itu merupakan bentuk sosial yang paling level yang paling bawah. Kemudian ada tetangga, masyarakat sekitar di sebelah rumah kita. Kemudian masyarakat secara umum yang mungkin bisa kita terjemahkan dalam arti sosial masyarakat atau sosial tempat kerja atau sosial kegiatan kemasyarakatan. Nah, biasanya bagaimana ya orang yang beriman kepada Allah itu Allah janjikan akan selalu diuji. Jadi Allah itu juga menginginkan kita itu tidak selalu statis. Oh, ketika kita sudah beriman sudah Allah lepas, tidak. Tetapi Allah memberikan satu ujian-ujian setiap harinya dengan level-level ataupun tingkatan-tingkatan yang selalu meningkat. Apalagi dengan usia mungkin panjenengan yang sudah berusia lebih tinggi daripada saya, mungkin ataupun yang kita yakini adalah ujian itu selalu bertambah banyaknya ataupun kualitasnya. Mungkin dulu kita diuji dengan hal-hal yang sepele, nah kita sanggup melaluinya. Kemudian setelah kita melaluinya, Allah tidak berhenti. Pembuktian keimanan kita kepada Allah itu tidak berhenti setelah kita melalui satu ujian. Pasti ada ujian lagi dan selalu ada. Dan disitulah setan bermain dan membisiki hati-hati kita. Salah satunya
paling apa ya, kalau dalam hadis Nabi nanti mungkin ada yang menjerumuskan manusia di dalam nerakanya Allah itu perkataan kita. Jadi makanya kenapa dalam bab perkataan ini atau ucapan ini menjadi sangat penting kita bahas, karena apa? Banyak manusia, banyak orang-orang beriman itu mudah terpeleset, mudah tergelincir dengan perkataan yang kita ucapkan. Karena apa? Kita ditunggangi, setiap saat ditunggangi oleh setan, selalu membisikkan hal-hal yang terkesan baik, terkesan indah, tetapi esensinya tidak baik. Bisa jadi seperti ini. Contoh paling mudah adalah bisa kita misalkan ada satu pertengkaran, itu pasti kita paham bahwasanya satu pertengkaran ini pasti dipicu oleh satu ucapan tertentu dari seorang, entah itu dua orang, itu ada orang yang menggembosi, ada orang lain yang membuat statement yang berbeda dengan kenyataan atau fakta dan lain-lain. Makanya sering terjadi percecokan, kemudian bahkan pertengkaran itu karena alasan adalah ada ucapan yang tidak baik yang kita dengar atau kita percayai. Ya mungkin kalau paling mudah itu anak-anak ya. Kalau anak-anak digembosi satu, kamu diajak yang sana, kamu diajak si ini dan sebagainya, pasti dia bertengkar. Nah itu makanya satu ucapan ini meski sekarang dianggap bercanda ataupun yang lainnya, tapi itu dinilai dari sisi Allah adalah ucapan yang tidak baik, ucapan yang buruk. Nah itulah makanya kita itu lebih mudah dihasut oleh setan, dihasut oleh keburukan untuk berkata yang ringan, tetapi sejatinya esensinya adalah tidak baik. Mudah sekali, bahkan kalau kita menilik beberapa berita di mana ketika ada satu persidangan, kenapa fakta yang kita yakini itu kalah dengan fakta lawan yang sebetulnya bukan fakta sebetulnya, karena dikemas supaya itu terlihat fakta oleh para jaksa dan sebagainya. Bahkan kita tidak bisa meyakini janjane di pengadilan itu ada kebenaran nggak sih? Ada hak nggak ya? Ada kebenaran yang mutlak nggak ya? Karena apa? Kebenaran dalam dunia ini itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal yang benar bisa jadi salah, hal yang salah bisa jadi benar. Itu juga sebabnya dari perkataan manusia. Nah, itulah kenapa faktor perkataan ini menjadi sangat urgen kita pelajari supaya kita tidak dihasut, kita tidak mudah dibisiki oleh setan dalam perkara-perkara yang ada hubungannya dengan sesama kita. Bahkan perkataan kita ketika kita membicarakan seseorang itu ada dua dan sama-samanya buruk. Ketika kita membicarakan seseorang dan perkataan yang kita ucapkan itu benar, itu kita dianggap ghibah ya. Nah, ghibah itu kata Rasulullah adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, seperti kita memakan mayat sesama manusia, kita makan, itu namanya ghibah. Membicarakan orang lain tetapi hal itu benar, fakta, itu namanya ghibah. Itu dosa, termasuk dari 60 dosa besar. Kemudian yang kedua, kita membicarakan orang lain tetapi yang kita bicarakan itu salah, bukan fakta. Jadi seharusnya faktanya A, dia ngomongnya B. Dia ngomongnya harusnya orangnya begini, ternyata begitu. Nah, itu namanya kedua ini namanya fitnah. Jadi entah ghibah atau fitnah itu sama-sama bagian dari atau deretan dari dosa-dosa besar, dari 60 dosa besar yang ada. Dan itu semua adalah pekerjaan setan, di mana mereka itu menginginkan supaya manusia itu masuk ke dalam dosa-dosa ini. Nah, itu yang kita akan bahas di sini. Itu fenomena yang mungkin sering kita alami, bahkan kita sendiri mungkin bisa jadi pelakunya. Makanya banyak beristighfar setelah sholat maupun hal-hal yang lain. Ketika kita berbicara sesuatu, mungkin ada hal yang salah ataupun hal-hal yang bisa melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, makanya itu kita harus membiasakan diri bisa berkata-kata yang baik. Bahkan ada perlunya juga sebagai kelaziman seorang muslim kita menggunakan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah atau la ilaha illallah dan sebagainya. Dzikir-dzikir itu yang nantinya bisa mengingatkan kita kepada Allah supaya kita tidak berbicara yang di luar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang membatasi diri untuk berkata baik adalah di antara tanda kesempurnaan iman.
Jadi Rasulullah itu pernah bersabda melalui sahabatnya Anas radhiyallahu an bahwasanya tidak akan lurus keimanan seseorang apabila hatinya itu tidak lurus. Ya, saya ulangi ya. Jadi keimanan seseorang itu tidak akan lurus, tidak akan benar jika hatinya tidak benar atau tidak lurus. Itu poin yang pertama. Kemudian lanjutan hadisnya adalah dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga lurus lisannya. Nah, jadi ini hadis yang saya munculkan pertama kali di subbab yang pertama, bahwasanya keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan ucapannya. Hatinya seseorang juga cerminannya ada di pada lisannya. Lisan itu merupakan cerminan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Dan ketika lisan baik, hati akan baik. Hati baik, maka iman kita juga akan baik. Itu menurut hadis yang pertama. Kemudian yang kedua atau subbab yang kedua, bahwasanya banyak bicara yang tidak bermanfaat menyebabkan kehancuran. Ini seperti yang saya berikan gambaran, bahwasanya kadang kita tidak pernah mengetahui dan kadang kita tidak pernah menyangka bahwa satu ucapan atau kalimat kita malah membuat kerusuhan kepada orang lain. Padahal kita tidak niat, kita nggak berniat atau tidak merencanakan sesuatu, tetapi dari ucapan kita yang tidak bermanfaat kalau di dalam hadis ini, maka bisa menghancurkan persahabatan orang lain, pertemanan orang lain, atau kesatuan dari satu komunitas. Kan kadang kita merasa begitu, akhirnya kita klarifikasi, kita perbaiki. Lah itulah manfaat kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita ketika salah itu juga kita memperbaiki. Sehingga memang kalau kita di kitab yang lain tadi yang saya sebutkan dari deretan 60 dosa besar itu salah satunya adalah duanya itu adalah ghibah dan fitnah. Itu yang bikin kita itu mudah terpecah belah. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu bisa merusak hubungan kita, entah itu di dalam keluarga, sosial kemasyarakatan maupun di lingkungan komunitas. Makanya kita harus banyak beristighfar supaya Allah itu menunjuki jalan kita yang benar. Kemudian dalam subbab yang kedua ini sama juga ada satu hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tidaklah manusia terjerumus ke dalam neraka kecuali karena perkataannya. Jadi ini satu hadis, ini mungkin ini potongan, tidak ada hadis lengkapnya. Tidaklah manusia terjerumus ke dalam neraka kecuali karena perkataannya. Ini juga sama, makanya nanti akan kami sampaikan ada 3 tips dalam buku Al-Wafi ini, ada kitab Al-Wafi ini yang membuat kita untuk berlatih menahan emosi, menahan nafsu, dan juga menahan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan, perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu selanjutnya berarti ini langsung berarti ada 3 ini di dalam kitab ini, itu ada 3 rangkuman dari para ulama bagaimana seorang muslim ini bisa terjaga dari hal-hal yang perkataan yang tidak baik. Nah, ini ada 3. Kalau di sini dibacakan dalam subbab yang ketiga, penggalan ayat yang tadi, fal yakul khairan aw liyasmut, bahwasanya barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu ciri yang pertama adalah berkata baik atau lebih baik diam. Nah, itu ada 3 tips dari ulama dan di sini disebutkan dalam subbab yang ketiga. Dari ketiga tips ini adalah yang pertama, seorang muslim hendaknya senantiasa berbicara hal-hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mengucapkan ucapan yang tidak diperbolehkan. Artinya diperbolehkan ini adalah yang tidak diperbolehkan, maksudnya adalah yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Artinya tadi seperti 2 contoh tadi, antara ghibah dan fitnah, kalau kita tidak jeli, itu mudah sekali kita ucapkan. Bahkan ketika ada satu rasa benci itu timbul dari, kalau dari surat Al-Ahzab itu ada ya, iri hati dan dengki itu bisa membakar seluruh amalan kita, seperti terbakarnya kayu bakar.
Itu ada di surat Al-Ahzab ya. Karena kalaupun saya pribadi menyimpulkan pertikaian manusia selama ini, entah itu sesama muslim atau sesama manusia, itu salah satu penyebab atau akar utamanya itu satu, iri. Iri kan kita iri dengan orang lain. Tetapi ketika iri itu berkembang menjadi dengki, dengki itu ada perbuatannya. Kalau iri hanya sekedar iri saja, tetapi kalau dengki itu sudah berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Kalau istilah bahasa Indonesia adalah dengki itu seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Jika kita mengalami dua fenomena ini, berarti kita sedang mengalami iri dengki, dan itu meracuni pikiran kita dan merusak keimanan kita. Ada orang mendapat kenikmatan misalkan, oh beli mobil baru, beli motor baru, kadang itu terbesit satu rasa sakit gitu kayaknya di sini dikit, kok aku nggak bisa beli dan sebagainya. Itu sekali lagi semua adalah bisikan setan. Justru kita itu diuji seperti itu tuh hampir setiap hari. Orang lain untuk mungkin membeli sesuatu yang kita inginkan, tetangga kita lebih duluan membeli, kita ya sengit ibaratnya. Itu nanti akan timbul perasaan iri dan dengki. Kalau ini tidak terkontrol, semua amal ibadah kita akan hancur seperti tadi, seperti kayu bakar yang terbakar. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, bisa berubah ucapan kita entah ngomel nggak jelas, mungkin malah bisa mangkal sama suami atau istri, wah kayak tetangga begini begitu dan sebagainya. Itu nanti akan menghasut kita. Itu namanya dengki. Pengen kenikmatan yang dialami oleh orang lain itu bisa hilang. Makanya sampai parahnya kan sampai ada istilah santet menyantet atau itu ya, di beberapa kasus itu seperti itu. Jadi itu dengkinya sudah melambung tinggi. Tapi kalau mungkin kita itu dengkinya kan dengki level-level bawah gitu, karena kita ujiannya masih di taraf itu. Nah, makanya ini bagaimana seorang muslim bisa terhindar dari hal-hal yang buruk seperti itu. Salah satu tipsnya adalah berbicaralah hal-hal yang bermanfaat dan hindarilah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kalau kita kumpul sesama manusia, saya yakin kita nggak mungkin diem-dieman ya, pasti akan ngobrol. Lah ngobrolnya itu jenengan harus sudah bisa mensiasati bagaimana obrolan kita tetap obrolan yang baik, tetap yang bermanfaat, tetap yang mengandung nilai-nilai rahmat dari Allah. Begitu, itu yang pertama. Di sini ada perkataan yang tidak berguna tersebut, diantaranya ghibah, namimah, mencela orang lain dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita sudah membicarakan nama orang di luar orang yang sedang bicara dengan kita, itu sudah menjadi pintu masuk kita ghibah, fitnah, namimah dan lain-lain. Karena kita menyebutkan nama orang lain yang tidak ada pada saat kita berkumpul. Itu pintu masuknya, dan itu setan akan bahagia dan akan membisiki materi-materi apa yang harus kita ucapkan gitu loh, fakta-fakta apa, meskipun itu semuanya ya natural sebetulnya ya, karena kita berkumpul dengan orang lain, kita bertemu dengan teman-teman kita sendiri, pasti pembicaraan itu akan mengalir begitu saja, dan ya ini Masya Allah, setan pasti akan menunggangi. Terkira kita akan menganggap itu perkataan yang biasa saja, yang biasa, yang bagus, ternyata disisipi oleh setan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tips dari para ulama ini, tidak banyak bicara. Ini yang mungkin susah. Artinya manusia itu ya diciptakan sebagai makhluk sosial, suka berbicara, suka ngobrol, suka jagong, suka ceriwis dan sebagainya. Tetapi di sini rambu-rambunya adalah salah satu dari ucapan sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Ini mungkin yang bisa jadi jadi pengingat kita. Beliau pernah berkata, dan ini dipegang oleh sebagian besar kaum muslimin, bahwasanya ini adalah tips yang paling manjur. Beliau berkata seperti ini, barang siapa yang banyak bicara tentunya banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya tentu saja banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini yang akan jadi plester bagi mulut kita.
Bahwasanya semakin kita banyak bicara, ingat kita tidak bisa mendeteksi oh ucapan kita benar, ucapan kita baik, itu kita sering tidak bisa mendeteksi karena kita ngomong, kecepatan ngomong dengan kecepatan berpikir itu berbeda. Kita ngomong mesti lebih cepat, begitu nggih? Makanya selalu ingat perkataan sahabat Umar ini, bahwasanya semakin kita banyak bicara, kemungkinan besar kesalahan kita juga banyak. Kalau banyak salah itu pasti banyak dosanya, dan apabila banyak dosanya, tempat yang layak bagi kita adalah nerakanya Allah, seperti itu. Nah, ini di tips yang kedua, sangat kita juga harus berpikir tidak banyak bicara. Itu saya pikir cukup sulit bagi kebanyakan manusia. Kebanyakan kita sangat sulit, kecuali orang-orang introvert ya, orang-orang yang tidak suka bicara itu kan banyak nggih. Ada yang tidak suka bicara, kalau ngomong ya seperlunya, tidak diajak omong ya meneng wae dan sebagainya. Itu mungkin termasuk golongan yang selamat. Tetapi bagi kita-kita yang punya hobi cerita, selalu punya cerita, ketemu orang kita cerita, ada pencapaian apa, anak kita berhasil apa, kita pengen cerita. Sebetulnya itu adalah kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, tidak masalah. Tetapi ini tadi tips yang kedua, kita membentengi diri, kita selalu ingat bahwasanya selalu ada pengawas Allah, yaitu para malaikatnya yang mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Seketika kita berbicara terlalu banyak, kita harus ingat istighfar sebentar, kita saring omongan kita. Apakah itu benar? Apakah itu baik? Apakah itu perkataan yang diridhoi oleh Allah? Apakah justru malah menjadi perkataan yang jangan-jangan yang mendengarkan omongan saya ini ada yang terluka hatinya gara-gara omongan kita yang tidak kita sadari itu menyakiti mereka. Begitu nggih? Jadi yang bisa ngerem tuh kita sendiri. Atau mungkin kalau sesama kita, yuk jangan banyak-banyak ngomongnya atau bagaimana, itu mungkin orang lain kalau mau ngingetin, tapi kalau bagi kita harus ngerem diri kita sendiri. Usahakan ngomong-ngomong, membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita ingat, oh iya kalau saya banyak omong bisa jadi banyak salahnya banyak dosanya ya piye, tempatnya di neraka. Kan kalau mungkin panjenengan yang sudah mulai orientasi ke akhirat kan lebih banyak untuk bisa lebih mudah ngerem daripada bagi kami yang masih muda, sing kadang juga saya pengen ngomong yang saenake dhewe, kadang tidak memperhatikan perasaan orang tua. Begitu. Kemudian yang ketiga ini tadi yang kedua ini tidak banyak bicara itu dikhususkan bagi orang-orang yang hobi banget bicara. Nah, yang ketiga ini adalah tips bagi manusia atau kaum muslimin yang pendiam, yang tidak mau bicara sama sekali. Nah, ini ada juga peringatannya atau tipsnya, yaitu yang ketiga, wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini mungkin yang terjadi adalah ketika kita mencari kebenaran dalam satu kasus, itu kan membuat kekacauan di masyarakat. Mungkin ada saksinya orang yang pendiam. Kalau orang pendiam ini diam saja, apakah kebenaran akan muncul? Kan tidak. Makanya ini kewajiban bagi kaum muslimin yang tidak hobi bicara tetapi menyaksikan ada kebenaran, bagi dia adalah wajib mengungkapkan kebenaran. Dan itu salah satu tindakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Nah, 3 ini adalah tips dari para ulama yang dirangkum dalam kitab Al-Wafi ini. Yang pertama tadi adalah bagaimana seorang muslim itu harus membicarakan atau mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bagi kita yang hobi bicara, itu sebaiknya adalah tidak banyak bicara. Itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah bagi kaum muslimin yang pemalu, yang tidak banyak bicara, itu tipsnya adalah wajib berbicara ketika diperlukan, terutama ketika mengungkap suatu kebenaran. Nah, tiga tips ini saya rasa cukup bagi kita untuk ngerem, untuk mendeteksi apakah kita sudah berucap yang baik atau berujar yang kurang baik.
Oke, Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati. Jadi kalau mungkin sekarang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena ini bersifat global. Dari satu penelitian tentang religiositas di seluruh dunia, agama Islam itu tercatat menjadi agama nomor 1 di dunia, agama yang paling sempurna, agama yang paling masuk akal, dan agama yang paling tidak ada keraguan bagi seluruh umat manusia ya, termasuk yang ateis. Kemudian bukti yang kedua malah buruk daripada bukti yang pertama. Jadi kalau agamanya itu terbaik, agama Islam itu terbaik, tetapi penganut agama Islam di dunia itu menjadi penganut agama yang terburuk. Karena apa? Karena implementasi atau pengamalan ajaran Islamnya. Coba jenengan resapi, ini kan yang meneliti kan orang luar negeri nggih, orang-orang yang mungkin non Islam ya, tetapi mereka insya Allah subjektif, dan kita harus sadar diri bahwasanya kaum muslimin itu saat ini sangat mudah sekali terpecah belah. Bener nggih? Antara kita sendiri saja pun beda pendapat, beda pandangan, beda cara pandang, itu kan bisa sengit-sengitan, artinya bisa membenci, berterkotak-kotak. Bahkan mungkin, mohon maaf saya tidak sebut merek, kadang sesama muslim bencinya bukan main, meskipun beda kelompok, tetapi sesama non muslim baik banget, raket banget. Lah kan lucu toh Bu, masa umat muslim berkawan dan bersahabat dengan orang yang non muslim sangat dekat itu, tetapi sama sesama muslimnya mong beda merek tok wae iku sejahat itu, sekejam itu. Nggih ra? Lah makanya kita perlu mengubah sudut pandang kita, mengubah paradigma kita, bagaimana kita menghargai perbedaan, hal-hal yang bersifat berbeda, yang bersifat logis itu tidak masalah, tetapi yang bersifat prinsip ya kita tetap akui bahwa kebenaran itu harus kita pegang teguh, seperti akidah, syariah dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal bersifat furu'iyah atau bersifat fikih itu hal-hal yang tidak masalah bagi kita. Tidak masalah, yang penting softnya sama, takbirnya juga sama, syariatnya sama, itu tidak masalah. Kadang juga ada yang sedekapnya begini, ada yang begini. Ya selama mereka tetap menyembah Allah, itu ya sahabat kita, saudara kita. Tapi jangan sampai ada kejadian yang semacam tadi saya sampaikan, bisa bersahabat sangat kencang dengan non muslim tetapi malah tercerai-berai dengan sesama muslim begitu. Kemudian itu yang pertama nggih, makanya kenapa bisa dikatakan apa ya, kalau mungkin orang luar negeri kenapa mereka bisa secara terbuka, open minded, menerima seluruh perbedaan yang ada, termasuk perbedaan hal yang bersifat tidak baik juga ya, dan bahkan Indonesia dianggap baik itu karena Bali. Karena apa? Mereka menerima semua jenis manusia, semua jenis ras. Nah kalau orang muslim biasanya punya paradigma yang sedikit agak kencang. Orang misalkan harus menutup aurat secara ketat dan memaksakan orang lain yang mungkin non muslim harus sama seperti kita dan sebagainya. Lah mungkin yang itu yang dianggap penganut agama Islam, penganut ajaran Islam itu menjadi penganut yang terburuk di dunia karena tidak mencerminkan keterbukaan ataupun wawasan global, istilahnya begitu. Ini paham nggih? Ini bisa dibicarakan lain waktu karena ini sangat banyak sekali. Tetapi seperti ini, ibu-ibu bisa lihat kamera ini ya. Nah, kamera ini dari sudut pandang saya itu bentuknya lensa di depan ini. Tapi ibu-ibu yang di belakang pasti akan berpikir enggak, ngapusi mosok lensa, karena beliaunya tidak melihat lensa yang ada di depan kita. Tetapi ketika ibu-ibu di belakang itu menganggap kamera ini itu cuman pegangan doang sama kabel dan sebagainya, dan saya mungkin bisa mengatakan bukan, itu tuh lensa, bukan kabel, bukan pegangan. Karena apa? Ibu-ibu melihat dari belakang. Itu namanya POV, point of view, bagaimana cara pandang kita menganggap suatu kebenaran. Seperti cerita yang mungkin jenengan pernah dengar di masa sekolah, gajah dipegang-pegang oleh orang yang sama-sama buta kita anggap orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama didekatkan dan disuruh meraba telinga gajah.
Kemudian mendeskripsikan dan mengemukakan satu fakta, gajah itu lebar. Bener nggak Ibu? Bener. Itu orang buta yang pertama. Orang buta yang kedua ditaruh di kakinya yang belakang, gede, bukan lebar tapi gede. Nah, bener nggak? Ya bener. Tapi jika orang yang pertama ini ora yo, lebar yo, misalnya begitu, dari sudut pandang yang berbeda ini bisa terjadi pertikaian nggak? Bisa jadi karena apa? Orang buta pertama tidak memahami kebenaran orang yang kedua. Demikian juga orang kedua tidak memahami kebenaran yang dihadapi oleh orang pertama. Nah, belum lagi ada orang ketiga dikasih bagian gajah yang buntut ekor. Kecil kan, jare sopo gajah itu lebar, jare sopo gajah itu gede, ternyata lencir, panjang, kecil gitu. Bener enggak orang ketiga ini? Bener juga dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini kalau tidak disatukan mereka akan terpecah belah karena menganggap gajah itu ada gajah yang menganggapnya lebar, ada yang menganggapnya besar, dan juga ada yang menganggapnya kecil dan lincir panjang begitu. Itu masalahnya apa Bu, Bapak Ibu sekalian? Jadi dalam melihat satu kebenaran itu kita mendapatkan satu kebenaran, tapi belum tentu kebenaran yang kita dapatkan tidak menyeluruh. Mungkin selama ini kita paling mudah ya, paling mudah itu hal-hal bersifat fikih. Hal-hal bersifat fikih itu pasti bikin pertentangan yang luar biasa. Mohon maaf ini ya, semoga tidak jadi geger. Misalkan kunut itu antara boleh, tidak boleh, bid'ah, tidak bid'ah, itu juga para ulama yang di atas kita yang punya ilmu yang sangat tinggi harus mempelajari lebih detail supaya kondisi di bawah ini tidak tercerai-berai. Kok sampai ada semacam identifikasi, jika memakai kunut itu ini, jika tidak memakai kunut ini. Padahal jenengan tahu sendiri, masjid kita sini kan juga pernah pakai kunut kan, di acara tertentu, di kegiatan tertentu, bahkan Jumatan juga pakai kunut, bahkan sehari semalam 5 waktu pakai kunut. Padahal kebenaran yang kita perlu kita yakini adalah kunut itu adalah syariat Islam. Tetapi ketika sudah di furu'iyah pemakaiannya, di kelompok ini memakainya saat ini, di kelompok ini memakainya saat itu. Lah kadang kita point of view memandang satu kebenaran itu lebih dipandang dari bedanya. Ketika kita memandang bedanya, ya sudah kita akan terpecah belah. Oh, podo-podo kunut toh ora apa-apa, bolo. Walaupun siji sarongan, siji celononan. Ngoten nggih, siji kopiahan, siji koplukan. Itu kan hal yang biasa, variasi. Benar nggih, Bu? Bapak Ibu. Ya. Mungkin saja kita pernah berhadapan dengan orang-orang yang, mohon maaf ini saya tidak meledek ya, teman-teman kita yang sempurna dalam menutup auratnya, bahkan sampai bercadar. Kalau sampai orang yang bercadar menjelek-jelekan muslimah yang hanya berjilbab saja, wajahnya terbuka, menurut saya juga salah. Karena kan secara umum yang dipahami oleh kaum muslim secara umum adalah wajah itu bukan aurat, telapak tangan juga bukan aurat. Jadi tidak semestinya orang yang merasa punya pemahaman yang lebih menyalahkan orang-orang yang baru belajar. Liswi padha wae kayak gini, sholat, beda sholat saja ya, misalkan ya, beda sholat terlambat disengeni, terlambat jamaah disengeni. Sebetulnya kan yang perlu disengeni kan orang yang nggak sholat ya, bener nggak Bu? Jadi kadang kita tuh kayak menuntut orang lain untuk sesempurna kita, paham nggih? Itu tadi yang saya maksud dari point of view, cara pandang kita. Seperti kita mendidik anak-anak kita misalkan, kalau anak-anak ini sudah mau sholat, berikan apresiasi. Kadang ada beberapa keluarga sangat mendapat kesulitan sekali ngajak anaknya sholat. Gini apa mboten? Nah, jadi ada step-stepnya. Ketika anak atau orang lain sudah berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, perlu diapresiasi. Jika perlu didorong lebih tinggi lagi. Oh, sholatnya sering terlambat misalkan, berarti caranya bagaimana supaya besok lagi
sholatnya tepat waktu. Nah seperti itu, bukan mudah menyalahkan, karena kadang mudah menyalahkan itu ya bertambah tidak baik, itu masuk dalam perkataan yang tidak baik tadi. Kemudian ada kasus lagi, kalau mungkin di zaman kita kecil dulu, waduh saya terasa tua sekali ya, Masjid Darussalam ini saya pernah melihat wujud Masjid Darussalam ketika masih zaman 80-an yang masih masih begitu dulu lah, yang serem, kalau menurut saya serem ya kalau malam itu ya, apalagi SMA Muhammadiyah waktu itu gelap sekali ya. Jadi kalau ke Darussalam kalau sore menjelang maghrib itu kayaknya serem banget, itu kan peteng yang sebelah sini, apalagi di belakang ini masih ada kolam yang katanya ada banaspatinya ya. Nah seperti itu cerita-cerita zaman dulu. Oke, kita kembali lagi. Zaman dulu anak-anak kecil dibiarkan lari-larian di masjid, lari dan sebagainya, ribut sekali. Masjid terasa sangat ramai waktu itu, nggih ya. Apalagi zaman dulu mungkin ada foto-foto yang masih ada di kantor PDM, ibu-ibu zaman dulu berjilbaban itu ya kayak gini, diselempak ketok, gulune ketok, rambutnya ketok. Itu zaman itu, tetapi itu sudah bagus karena sekarang sudah berkembang lebih baik. Nah itu alasannya kenapa kita tidak perlu ngejudge orang lain ketika dia sudah melakukan satu kebajikan, perlu kita apresiasi, didorong supaya lebih meningkat, bukan di statement, oh kamu ini jilbabnya salah, kamu ini kurang itu, tidak perlu. Karena manusia sekarang ini lebih pengen dihargai, lebih pengen dihormati. Lah ini hubungannya dengan, kalau ibu-ibu ada istilah generasi milenial, generasi Z, generasi Y, baby boom. Kalau jenengan-jenengan ini baby boom nggih. Jadi besar-besaran kelahiran bayi saat itu di bawah tahun 80-an. Nah, mungkin kalau sekarang bisa kita anggap dari tahun 97-98 ketika Krismon sampai sekarang tahun misalkan di 2022 ya, itu adalah kelahiran yang sangat fluktuatif karena kondisi Indonesia saat itu tidak baik-baik saja nggih. Dari harga 100 perak menjadi entuk apa zaman dulu ya menjadi sangat mahal, namanya krisis moneter. Mula tadi malam saya lihat ada satu penelitian di usia-usia di kelahiran 97 dan 2002 itu kelahiran yang sangat membingungkan. Orang-orang yang hidup saat ini di kelahiran itu menghadapi masa sulit yang tidak dimiliki oleh tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun sedepannya. Nah, itu membuktikan bahwasanya setiap periode kelahiran itu membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. Kita hidup di mungkin tahun itu 80 dengan ketegasan, dengan kekerasan, dengan pukulan, dengan apapun, anak jadi. Bener gak? Tetapi itu tidak berlaku bagi anak-anak zaman generasi Z dan milenial ini. Dibentak sithik nglokro. Bahkan anak ada banyak kasus kalau ibu-ibu pernah melihat sosial media, anak SD tidak punya bapak, diejek temennya, rantai bapak, besoknya gantung diri. Itu baru satu yang muncul ditemukan, padahal banyak kasus seperti itu yang tidak ditemukan, tidak terlaporkan maksud saya. Paham nggih? Jadi cara mengelola, cara berkomunikasi dengan anak-anak usia milenial generasi Z ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Kalau kata pakar psikologi, daripada kita melarang anak, lebih baik memberikan dia pilihan. Misalkan urusan sholat yang paling mudah nggih, anak kekeh nggak mau sholat, entah itu alasannya apa, jenengan harus tahu kenapa anak tidak mau sholat. Nah, kan itu sedang tren terjadi ya, anak-anak nggak sholat. Mungkin paling mudah itu ya HP ya, anak terlalu asik mainan HP. Tapi ingat nggak Bapak Ibu, siapa yang memberikan HP itu kepada anak? Bapak Ibu sendiri. Bagus ya. Jadi yang membuka keburukan itu ya orang tua dia sendiri begitu. Tapi ada juga keluarga yang mengatur boleh pegang HP kalau tanggal merah atau hari Ahad saja, kan ada. Jadi ada anak-anak yang gaptek teknologi ada, karena apa? Orang tuanya kekeh tidak boleh mainan HP, bolehnya kalau hari Minggu saja, sisanya tidak boleh. Nah, ya Bapak Ibu mohon perhatikan,
Kalau anak tidak mau sholat secara mandiri, tidak punya niatan, oh aku sholat, itu ada banyak faktor yang saya hadapi mungkin di sekolah nggih. Kira-kira bisa nggak saya nggak sholat, nyuruh orang lain untuk sholat? Bisa nggak Bapak Ibu? Sulit ya. Itu yang terjadi dan itu terjadi ada. Wong tuwa ki ora sholat, ngakon anake sholat. Mungkin tidak. Nah, berarti harusnya sekolah memperbaiki siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Karena apa? Orang tua adalah model sempurna, model yang akan ditiru dari yang jelek sampai yang bagus oleh anak-anaknya di rumah. Jadi pengen anak baik, orang tuanya harus baik dulu. Dan itu berlaku ketika di sekolah. Anak-anaknya bisa berakhlak baik, itu juga gurunya harus lebih baik dulu. Nek gurune orang baik, berarti anak-anak bisa meniru yang tidak baik. Itu faktor yang pertama. Kemudian ada faktor kedua. Faktor kedua itu jika mengingat dengan kelahiran milenial ini, ketika anak-anak sudah sekali dilarang, dia akan mengingat itu secara jangka panjang. Misal tadi kita kembali kepada zaman masjid ini, itu buat lari-larian anak-anak. Itu bagi orang tua, mungkin orang tua zaman saat itu atau apa ya, itu kayak berisik begitu nggih. Anak-anak berisik begitu. Tetapi ketika itu jenengan lakukan, itu semacam memutus generasi. Anak-anak sudah benci masuk masjid. Tak sadar atau tidak sadar, itu yang kita lakukan. Kenapa anak tidak mau ke masjid? Ya karena kita melarang sejak dulu. Justru ketika anak-anak suka bermain di masjid, peliharalah sikap seperti itu. Karena apa? Biar anak itu cinta masjid. Loh kan nanti ngerusoi taat misalkan begitu. Loh kita mengajarkan nek ribut itu pas rak sholat Bu. Jadi ketika sholat berarti anak kita yuk waktunya sholat, kita wudhu, kita jamaah, kita yang putri pakai rukoh, yang cowok pakai peci, pakai sarung, terus belajar soft. Softnya itu jangan dicampur, jangan disatukan anak-anak semua. Wah ribut Ibu. Joroke siji joroke kabeh Bu. Saestu niku. Geger kira, makanya diseling-seling, orang tua satu, anak, orang tua, jadi selang-seling. Supaya apa? Mereka terbiasa, walaupun anak lengok, tidak apa-apa, biar dia belajar mencintai masjid. Itu yang jadi masalah saat ini. Bahkan yang sudah beranjak di remaja ataupun mendekati usia pernikahan, ketika anak-anak zaman itu kok tidak suka mampir masjid untuk jamaah, bisa jadi salah kita dulu yang suka menegur anak-anak. Lah kok anak-anak ngompol dan sebagainya, halah perkara ngompol kan saged diresiki to Bu, ngira. Tetapi kan pembinaan karakter itu yang sulit. Nah, begitu. Yang ketiga, faktor lainnya selain tadi ada gadget, ada apa dan sebagainya. Kita tuh tadi sudah sama ya. Orang tua memberikan perintah tapi tidak menjadi model. Yang ketiga itu lebih pada pembiasaan Bapak Ibu. Jadi semoga tidak ada yang tersinggung ya, tetapi ada jenis keluarga yang mana itu halah rasane masjid, sholat kene wae, wong omahe dhewe ana musolane, bapak dadi imame, ibu dadi mama mbek anak-anak, kuwi terus berlanjut bertahun-tahun. Nah, itu juga salah satu yang mengurangi syiar masjid, yang mengurangi apa ya, gaungnya masjid, kemakmuran masjid. Coba kalau semua keluarga berpikir seperti itu, jadi apa masjid ini? Masjid semakin sepi, masjid tidak ada kumandang adzan, itu menjadi tanda-tanda kiamat. Seperti itu. Prosesnya seperti itu. Artinya tidak serta-merta oh sesok kiamat tahu-tahu masjid tidak ada adzan, tidak, tetapi ada perubahan kebiasaan dan budaya generasi yang kita tanamkan, dan kadang-kadang itu termasuk campur tangan kita, ternyata tangan kita bercampur di situ. Nggih Bapak Ibu, makanya kita ubah. Anak-anak sekarang, oh iya, anak-anak kalau cerita tuh sama siapa nggih? Anak-anak suka cerita sama mungkin teman sebaya, bukan sama ibunya, bukan sama bapaknya. Mungkin ada keluarga yang seharmonis itu ada, tetapi lebih banyak anak-anak punya masalah tidak bawa di rumah, tetapi dibawa keluar rumah, sehingga itu menimbulkan
pergaulan yang tidak baik. Harusnya kan sesuatu yang buruk itu orang tuanya tahu nomor satu lebih dulu, nggih. Harus tahu lebih dulu. Kalau itu bisa membangun kedekatan dengan putra putrinya, insya Allah ketika ada masalah, Bu, aku ngene, aku ngalami ngene, lah nek mbokne iso sangar ngono, kowe kok dikandani dikene, akhirnya kan anak menjadi takut sama orang tuanya. Lah kayak reot bapak ibune, jadi kan ya takut ya. Nah, tetapi ketika bapak ibunya iya nang memahami, karena anak remaja itu kalau tidak berbuat keonaran ya bukan remaja bapak ibu. Remaja akan proses mengetahui benar dan salah, mereka harus nakal dulu, saya yakin. Karena kalau anak bapak ibu tidak nakal di masa remaja, itu tanda-tanda ketidaknormalan. Itu tidak kenormalan dalam arti perkembangan psikisnya. Bahasanya gini, kita mudah cari contoh tuh di sekolahan. Guru-guru sing zaman dulu duablek saat remaja sekarang jadi guru-guru yang hebat. Karena apa? Bisa menangani semua kasus anak. Karena apa? Dulu saya pernah mengalami itu, jadi saya bisa cahiki meh bohong meh apa, gurunya tahu. Tetapi guru-guru mungkin yang agamis, yang kuliahnya di agama, yang tidak pernah bermaksiat sama sekali, ngadepi anak-anak ya dihapusi terus. Karena apa? Guru ini tidak pernah nakal zaman kecilnya, jadi dibohongi anak, dipukili anak, sampai mungkin dibully anak, itu menjadi hal yang wajar. Karena apa? Masa remaja itu anak butuh proses mengenali dirinya, mengenali suatu kebenaran itu lewat jalan-jalan seperti itu. Tapi jangan dilepas bapak ibu. Ketika mereka punya cerita, tangkap dulu, dengarkan dulu, jangan dihakimi dulu, karena tidak semua anak itu mau dalam situasi yang sedang saat itu. Dulu ada anak pondok sini yang dikejar-kejar mafia narkoba, sekolahnya boleh saya sebutkan nggak ya? Di SMK Pontren itu dulu di sini. Akhirnya mondok di sini tapi juga nggak kuat, akhirnya keluar hanya setahun kalau nggak salah. Itu juga dulu dia anggota bandar juga narkoba di Demak. Itu kan anak tidak mau terlibat di situ sebetulnya, tapi piye wong ngerti nek bocah terkait kelompok seperti itu, orang tuanya piye bapak ibu? Marah toh? Marah. Daripada mlebu omah direok, mending dia minggat dari rumah, ketiduran di sini subuh-subuh, akhirnya jadi santri pondok sini. Ceritanya tragis banget itu, dan dia katanya kalau keluar dari kelompoknya itu akan dibunuh sama bosnya. Itu terjadi benar-benar. Nanti tanya sama Ustadz Afrikan yang tahu detail keluarganya dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak tuh mengalami hal-hal yang sangat tidak mereka inginkan, dan pelindung pertama bagi mereka adalah keluarganya, bapak ibunya. Nah, mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Dari pembahasan kita semuanya ini hanya sekedar wawasan, karena bagaimana kita mempertahankan budaya Islam, kemakmuran masjid itu semua di tangan-tangan kita. Jadi mulai sekarang apa yang mungkin kita lakukan efeknya tidak baik, nah kita hentikan. Kita nek bisa kayak sini kan mungkin Darussalam mungkin satu-satunya ini ya Bu ya, masjid yang hobi banget ngasih makanan ya. Sampai kampung saya terdengar loh, kalau nih Darussalam Masjid Muhammadiyah kayak ini mangan minggu pagi terus Jumatan itu. Ya kan mungkin masjid lain tidak bisa begitu, mungkin meniru Bapak Ibu, meniru program kita, tetapi tidak bertahan lama. Cuman efeknya saya masih berpikir gara-gara ana jajanane kuwi bocah iku ribut nek Jumatan nggih napa nggih, dadi urung wayahe salam apa ya langsung turun duduk gitu lah. Jadi mungkin ya butuh sistem sih Bu, itu bagi kita mengganggu nggih. Tetapi kita harus stop, jangan marah dulu. Ada alternatif nggak untuk mensistem supaya anak-anak ini tidak seperti itu? Karena dia sudah mau ke masjid ya, termasuk yang pakai pramuka itu kan sekolah lain Bu, bukan sekolah kita. Saya juga heran kok mereka milih di sini ya. Padahal di Polsek sini juga, nggih, dari pakai juga ya Bu ya. Termasuk jenengan tahu Baitul Nikmah Bu, yang di kuburan sebelah kan sini loh, Polres ya. Itu makanannya yo ada, yo tidak seenak sini sih. Cuma sana rebutan, lama-lama mungkin berkurang jumlahnya, akeh sira entuk,
Nah, mungkin udah pindah rene. Jadi Bapak Ibu yang di sini sudah berinfak, sudah apa memakmurkan masjid dengan program-program tersebut, saya rasa itu sudah hal-hal yang sangat diridhai oleh Allah. Jadi harus bertahan lebih lama, karena masjid-masjid yang lain hanya beberapa bulan meniru kita, setelah itu ya sudah tidak berhasil lagi. Begitu Bapak Ibu, saya cukupkan. Kita tidak tahu ada jamnya berapa ini. Tanya, loh Bu, ada tanya jawab Bu? Ada tanya jawab? Nggih, monggo Pak Ibu. Nggih, silakan Ibu. Siapa? Bu, ini ada tanya jawab. Nggih, monggo Ibu. Loh, Bu Susi toh ternyata. Tak kira Bu Susi di sini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Bu. Begini Bapak, tadi Bapak sudah menerangkan tentang hukum. Kita beberapa kali disampaikan bahwa hukum itu bisa dilakukan di setiap sholat. Jika ada peristiwa. Nah, namun selama ini kita belum pernah melakukannya. Untuk di masjid ini kita belum pernah untuk melakukannya untuk yang seperti itu. Maka bagaimana kalau Bapak Uji bisa menyampaikan kemungkinan, karena ini adalah masa-masanya bagaimana Palestina ini. Oh iya, benar-benar. Dalam keadaan gawat darurat. Iya. Bahkan di beberapa negara Muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan Qunut nazilah. maka bagaimana simpatisan kita untuk melakukan qunut itu, dan ini adalah sebuah pembelajaran bahwa qunut itu bisa juga dilakukan oleh kita ini. Pembelajaran yang kita kayaknya belum pernah kita mendapatkan pembelajaran masalah itu. Nah ini barangkali bisa disampaikan oleh Dinas atas permohonan dari sekalian. Oh nggih. Nggih, terima kasih. Waduh, tak kira pertanyaan apa Bu. Nggih. Untuk menyikapi ini benar, memang sekitar 2 hari ini itu ramai di pemberitaan dan sosial media terkait penyerangan Palestina nggih, sampai ada beberapa yang donasi secara online, kemudian membuat flyer-flyer untuk mendukung warga Palestina dan sebagainya. Saya rasa Muhammadiyah Demak juga harus tergerak untuk mengkampanyekan, menyatakan diri berdiri bersatu bersama Palestina untuk melawan Yahudi, seperti itu. Jadi nanti pesan dari ini salah satu jamaah atau Bu Susi sebagai apa ya? Ya nanti coba saya sampaikan kepada takmir masjid supaya ini juga menjadi pembiasaan kita. Ya mungkin istilahnya bukan sekedar kunut saja ya, kunut nazilah. Ketika kaum muslimin di belahan bumi yang lain sedang terjadi menderita ataupun peperangan dan sebagainya, bagi muslim yang lain di belahan yang lain sebaiknya, seyogyanya dan dianjurkan untuk melaksanakan kunut nazilah di setiap waktu sholat berjamaah, supaya apa? Berdoa, membantu supaya teman-teman atau saudara-saudara kita di sana mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang tidak mungkin pengennya kene kita bantu ke sana semuanya. Rasanya kan seperti itu beberapa, tetapi tidak semua semudah itu. Lah wong keluar negeri saja kalau kita berewokan itu sudah tidak boleh keluar negeri. Bapak Ibu yang mungkin sering keluar negeri nggih, terutama bapak-bapak, jenggoten brewokan itu harus dicukur dulu. Kalau tidak dicukur dia tidak dapat visa, tidak dapat keluar negeri. Karena dianggap nggih undang-undang gitu Bu. Saya nggak mau sebut di sini ya, karena saya juga termasuk dulu yang diinterogasi. Nggih, itu begitu saja nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah tensinya di sini. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.